Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Mohon subscribe dan like video ini. Semoga rezeki kalian makin banyak dan lancar. Amin. Statistik Ivar Jenner di Jong Utrecht dan Timnas Indonesia di tahun 2023. Jong Utrecht, tim muda dari klub sepak bola ternama Belanda, FC Utrecht, telah menjadi batu loncatan yang mengesankan bagi seorang pesepak bola muda berbakat bernama Ivar Jenner. Dengan permainan cemerlangnya dan kontribusi yang konsisten di lapangan, Ivar Jenner semakin mengukuhkan namanya sebagai salah satu bintang muda yang patut diperhitungkan. Ivar Jenner, yang lahir pada 10 Januari tahun 2004, adalah pemain tengah serba bisa yang memiliki keunggulan dalam penguasaan bola, visi permainan yang luar biasa, dan kemampuan dalam mencetak gol. Sejak bergabung dengan Jong Utrecht pada tahun 2018, karir sepak bolanya telah menanjak pesat. Statistik di Jong Utrecht musim ini, Ivar Jenner telah menarik perhatian banyak pengamat sepak bola dengan performa gemilangnya di Jong Utrecht. Berikut adalah beberapa statistik impresif yang mencerminkan kontribusinya. Gol dan asisnya, Ivar Jenner telah mencetak 2 gol dalam 44 penampilan di Jong Utrecht untuk kelompok umur U17, U18, dan U21. Menurut catatan Transfermarkt, Ivar Jenner juga telah mendapat 5 kartu kuning selama memperkuat Jong Utrecht U21. Statistik di Timnas Indonesia. Bersama Merah Putih, Ivar Jenner telah tampil sebanyak 6 caps masing-masing 2 kali di level Timnas U20, Timnas U23, dan Timnas Indonesia Senior. Dia mencetak 1 gol bersama Timnas Indonesia U23 tepatnya ke gawang Turkmenistan U23 di menit ke-90 pada 12 September tahun 2023. Prediksi formasi Timnas Indonesia vs Brunei di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona ASI segera akan digelar. Kedua tim akan bertemu dalam laga kandang dan tandan Garuda. Julukan Timnas Indonesia diharuskan menjalani kualifikasi sejak awal karena peringkat FIFA yang masih rendah. Hingga saat ini, Timnas Indonesia belum merilis secara resmi daftar pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan melawan Brunei. Namun, pelatih Shin Tae-yong telah memberikan perkiraan mengenai formasi yang akan digunakan. Dalam prediksi formasi yang diharapkan, Shin Tae-yong kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3 dengan fokus menyerang. Hal ini disebabkan oleh penilaian bahwa Brunei adalah tim yang relatif lemah. Formasi tersebut diperkirakan akan memasukkan Nadeo Argawinata sebagai penjaga gawang. Berdasarkan performanya yang apik bersama Borneo FC, di lini pertahanan, Shin Tae-yong akan menempatkan 4 bek sejajar, termasuk Jordi Amat dan Elkan Bagot sebagai bek tengah, beserta Sandy Walsh dan Shane Patinama sebagai bek sayap kanan dan kiri. Di lini tengah, Mark Long, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand diharapkan akan mengendalikan permainan di lini serang. Sadil Ramdhani di sayap kanan, Rafael Struijk di sayap kiri, dan Ramadhan Sananta sebagai penyerang tengah akan menjadi ujung tombak dalam mencetak gol dan menciptakan peluang berbahaya. Jordi Amat dikoret dari skuad Timnas Indonesia. Fachruddin Arianto dipanggil jadi pengganti. Bek Madura United, Fachruddin Arianto, dipastikan bergabung ke Timnas Indonesia yang akan menjalani pemusatan latihan TC menatap putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 kontra Brunei Darussalam. Fachruddin Arianto dipanggil untuk mengisi posisi dari Jordi Amat. Jordi Amat dikoret dari skuad Timnas Indonesia lantaran mengalami cedera. Fachruddin Arianto pengganti Jordi Amat, kata Ketua Badan Tim Nasional BTE, Sumarji, sebelumnya.
Jordi Amat yang batal memperkuat skuad Garuda disampaikan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Dikatakan, pemain berusia 31 tahun tersebut harus fokus menjalani pemulihan cedera. Kondisinya saat ini, Jordi Amat harus recovery dulu, tutur Nova Arianto. Hingga bisa gabung ke timnas Indonesia, ujarnya. Cedera menerpa Jordi Amat saat membela Johor Darul Ta'zim pada laga kedua grup 1 Liga Champions Asia tahun 2023 sampai tahun 2024. Pemain berusia 31 tahun tersebut pun tidak bisa menyelesaikan pertandingan. PSM Makassar dengan berat hati tak lepas Yan Sayuri ke timnas Indonesia. Ini alasannya, PSM Makassar dengan berat hati tidak melepas Yan Sayuri ke timnas Indonesia yang akan menghadapi kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia bakal menghadapi Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Untuk menghadapi dua pertandingan itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memanggil 25 pemain. Dari 25 pemain itu, ada satu pemain PSM Makassar, Yan Sayuri. Akan tetapi Yan Sayuri nampaknya tidak bisa memberikan jasanya untuk memperkuat timnas Indonesia. Media official PSM Makassar, Sulaiman Abdul menyampaikan rasa bangga bahwa pemain PSM Makassar dipanggil timnas Indonesia. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa PSM tidak bisa melepas Yan Sayuri karena pemulihan cedera. Suatu kebanggaan pemain kami dipanggil perkuat timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia. Namun, dengan berat hati tim tidak bisa melepas Yan karena masih dalam tahap pemulihan cedera, ujarnya. Sulaiman Abdul menerangkan bahwa Yan Sayuri mengalami cedera saat melawan Borneo FC pada pekan ke-13 Liga 1.